kekal kekasih jiwa kami di dalam Kristus telah pergi, meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Pak Dina kerukunan Mak Kale. Bongi Melo. Sebelum saya lanjutkan, saya bangga jadi orang Toraja. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, dan dipersilahkan puji-pujian kesaksian dari vokal grup Sialama.
selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Ya Allah, Bapa kekal kekasih jiwa kami di dalam Kristus Yesus, segala pujian, syukur, dan hormat senantiasa di atas muka bumi hanya Engkau saja yang adalah Tuhan. Hanya Engkau dan kepadamu saja yang layak kami bawa segala gumulan-gumulan kehidupan, segala problematika, dan bahkan segala misteri-misteri kehidupan. Oleh karena Engkau sungguh teramat dapat diandalkan, Engkau sungguh teramat terpercaya, sehingga kami pun di dalam dunia ini, entah kami berjalan dengan melangkah atau merangkak atau bahkan dan pemeliharaan, juga di saat hari-hari ini Tuhan, ketika seluruh keluarga terjebak di dalam duka oleh karena berpulangnya kekasih orang yang sungguh mereka cintai. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan, dari pembacaan kami, dari perenungan, dari rangkaian kata-kata ini, Tuhan melalui Roh yang Kudus Engkau berkata. Yosua pasal 23 ayat yang ke-14. Demikianlah tertulis. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya
telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Kalau masih mau membaca ulang, silakan Yosua pasal 23. Tapi tidak ada yang cari di perjanjian baru toh. Ya, karena sampai kapanpun tidak akan ditemukan. Segenap keluarga dan sidang dukawan yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan itu dan juga sebetulnya dari keseluruhan perikop pasal 23 mengambil tema semuanya terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Kalau ayat 14 ini saya coba bahasakan kembali, ada beberapa peredaksian. Yang pertama mungkin dia akan berkata, lihatlah dari mereka hari ini yang gagal. Dengan bahasa yang lain, saudara tahu di dalam segenap hatimu dan di dalam seluruh jiwamu bahwa tidak ada satupun perkara yang gagal di dalam tangannya. Pernyataan ini tentu merupakan suatu kenapa ini Tuhan umatmu selalu tidak setia, kenapa suka lari-lari, kira-kira begitu. Tetapi bukan itu yang dia sampaikan kepada Allah. Yang dia mau katakan kepada Allah dan di hadapan umatnya, di hadapan bangsanya, bahwa Tuhan, tidak ada satupun dari rancanganmu yang gagal. Jadi di atas puing-puing, di atas segala kehancuran itu, ternyata yang pertama-tama diungkapkan. Dengan demikian, pembacaan ini, pernyataan dari Yosua akan mengungkit atau akan menggugah atau akan membongkar dalam diri kita. Mungkin ada syak wasangka, mungkin ada perhitungan, mungkin ada perasaan tidak adil di dalam segala perbuatan-perbuatan Allah. Kita bisa saja atau bisa saja orang berpikir menahan malu, menahan susah, menahan gengsi. Kemurahan Allah yang merangkum hidup dan kehidupan kita membuat saudara dan saya sangat realistis dalam kehidupan, sangat sadar akan segala keterbatasan-keterbatasan kita. Dan yang kedua, kalau kita katakan bahwa bukan berarti bahwa kemudian Tuhan menelantarkan, Tuhan tidak menjawab, atau Tuhan mengabaikan permohonan kita. Dan karena itu ibu bapak saudara-saudara, kadang-kadang terjadi bahwa ada saja dalam diri kita ini kecenderungan manusiawi kita yang sudah tidak terlalu berminat berurusan dengan Tuhan. Tidak terlalu berminat, itu sangat manusiawi sekali. Dalam perasaan-perasaan seperti ini ibu bapak saudara-saudara, disitulah mau menunjukkan bahwa betapa kita terbatas, teramat terbatas dalam kehidupan. Jadi bukan Allah yang terbatas, tetapi kitalah di dalam kefanaan, di dalam kerapuhan. Dan karena itulah kita ini benar-benar disebut sebagai makhluk. Karena benar-benar betul kita ada kekuatan, tapi terbatas. Kita ada kecakapan, kita ada kemampuan, betul, tapi terbatas. Bahkan hidup ini pun bukan kita yang buat. Hidup kita ini pun adalah sesuatu pemberian dari Allah sendiri, bukan kita yang buat. Kita tidak bisa mendesain berapa lama saya akan hidup.
Kita tidak bisa mendesain kekuatan seperti apa, kekuatan seperti Superman yang mungkin ketika terjadi berbagai pergumulan, bahkan kedukaan, atau bahkan perceraian, atau konflik. Disitulah kita melihat betapa kita ini terbatas saja. Benarlah kata Mazmur 103 ayat 14, bahwa manusia, kita ini, makhluk ini, hanyalah ibarat debu terbuat dari debu ini. Mazmur 113 ayat 7 mengatakan, ia menegakkan orang yang hina dari debu, dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Saudara-saudara sedang penghiburan yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita ini tadi merupakan bagian dari pidato akhir Yosua di saat dia sendiri telah lanjut umur, yang mengingatkan dan mengajak kembali umatnya bahwa ketika mereka boleh tiba di tanah terjanji, tanah Kanaan itu, maka itu berarti bahwa Allah telah memenuhi janjinya. Dan yang terpenting bahwa mereka diingatkan, apapun capaian yang telah mereka raih, sampai sebatas apa mereka boleh ada di tanah itu, tanah perjanjian itu, semua itu karena Allah yang mendesain. Semuanya itu karena Allah sendiri yang bekerja merancangkan hidup dan kehidupan serta masa depan mereka. Oleh karena itu, ketika terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan, atau ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan dalam berbagai situasi, konteks hidup dan kehidupan, tidak ada tempat lagi untuk kita berkecil hati. Karena tidak ada satu lagi ruang yang hampa di mana Tuhan tidak berperkara. Bahkan keterbatasan kita itu Allah sendiri yang menanggulanginya. Kita menyadari bahwa Allah di dalam Kristus Takut
meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Melalui Engkau, Tuhan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami untuk melepaskanmu, tetapi kami merelakanmu karena kami percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan Allah manusia dalam menjalani kehidupan ini, kendati pun dalam kekurangan dan keterbatasan hidupnya, ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Kini ia telah pergi, meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada dia yang sangat kami kasihi, kami bersyukuri dan mengikhlaskan dia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu,
ketika kami memberi, biarlah menjadi satu puji-pujian kami. Engkau adalah sumber segala sumber hidup dan kehidupan kami, yang atasnya dan bahkan di dalamnya kami senantiasa layak untuk mengucap syukur. Berkati Tuhan ketika persembahan ini nanti diarahkan di dalam menjadi bagian dalam pelayanan kasih setiamu. Berkati dia sehingga bagi yang menerimanya, di sana mereka alami kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini kami yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari segenap kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padamu. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi hidup sehari. kita terima dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Kukua may kumita rampo masolanasang umpakendek pak pudian kurian sumanga tula salian jome kamatian langan nolo malakbi na puang tutumampata bilang namang kamuki na rondong masolanasang mang kamuki na payapoyoy masolanasang dumito inang banwanta anta pada rampo mentama telubak ba kamaduksenan terampak tok doan moy mata tebongi totemo rapu talang na kukua duka tabe laku kamu mintu tope sumbung kadan nasya sukara naluk na puang matua Bapak dan Ibu Pendeta hadir malam ini. Tabe duka kukua laku kamu mintu toruan tomatuangku Ketua Kasturusan Nasang Torayan Solamintu pengurus Ketua wilayah tu sempat rampo Datu Totemo pilar Kasiturusan Nasang Torayan lan lingkup Kasiturusan Nasang Torayan indek Kota Kendari. Sia kamu mintu indo ambe sang sulurangku solanasang. Turam potongkon lalu bakba kamaduk senan tebongi totemo. Rampo pada umpamaringan ni inde pak di batu sara.
Tun rampoi temintu rapu talang lantanga-tangata mas solanasang atu iya teh laben dan nasangat tu lam tangata-tangata mas solanasang lan wakili teda dua kerukunan ia mau tu kerukunan sangalla sia kerukunan makale lamparampo itu sang buku duang buku kada ya mau tu kada maliki lah kau kami mintu anggota kerukunan mentama tangga-tangana inde rumpun keluarga tunarampoi tok doan wimata kukua lako kamu mintu rapu talang tunarampoi tok doan wimata totemo kukua makada mak doso dika tu penangki mak doso ya penanna keluarga kerukunan sangala solamintu anggota kerukunan mak kale sitok doan siatu marantan dika tuai matangki benar nama ale mokan dika na tampe indo kika boroi nenek kika masih male moya membokok tangla sule male moya si sola puang to tumampana do tangan langi apa buarkah ladi patumba tendikala dia apa inan talang turan-turanan nakiya puang matu au belaran naki inilah otoritas Tuhan yang tidak bisa kita bagi kita semua. Kukua duka kumua iya tu Pak Adi unten melur kami mintu keluarga nan sangala sura Pak Di na kerukunan makale duka kita bersama. Oleh sebab itu segenap keluarga yang berduka marilah janganlah putuskan langkah segenap keluarga. La tontong komi umpelambi olo malabi na puang totu mampata. Den pa nabeng komi kamalakian kamasakian. Den pa nabeng komi kamatotoran. Untingayoy tepa adi tatingayo mas solanasang. Kukua duka makada wakili kerukunan umua kami turut berduka cita yang mendalam. Tak mau mimperasai tu disanga kama Pak Diran. Pela milalami indo
tak momi perasai tu di sana kama tak karam. Siapelan nalam ni indo. Masana mo ko misola puang tu mampami do suruga. Denat tu antas hitammu lan inan kamasanangan tutura napasadiangki puang to tumampata pada moto kurre sumanga. Saya dipesan harus bahasa Toraja, gampang gitu. Tapi sebelumnya saya menyampaikan ungkapan hati dari keluarga besar Sang Torayan. Saya dibisik dengan orang-orang tua dan pengurus sebelum Pak Ketua menyampaikan. Om John, para sesepuh dan para pengurus punya kerinduan untuk menghibur keluarga. Pada malam hari ini minta maaf pendeta lupa dilapor tadi. Jadi saya yang disampaikan untuk menyampaikan. Olehnya disilakan kepada orang-orang tuaku, saudaraku pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongi Melo. Sebelum saya lanjutkan, saya bangga jadi orang Toraja. Saya lebih bangga lagi melihat para sesepuh, pengurus yang berani mati naik menyanyi. Artinya lagu ini saya juga baru tahu. Cuma di WA. Karena saya ketua, malu-malu kalau tidak naik toh. Jadi paksakan naik. Makanya saya cari tadi yang tahu-tahu sedikit biar terinduksi. Dan puji Tuhan, saya bisa. Karena semua kita semangat. Baik. Yang kami hormati dan kami kasihi, yang telah orang tua kita dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini, yang kami hormati dan kami kasihi, Bapak Ibu pendeta dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir bersama-sama kita pada saat ini, yang kami hormati Bapak Ibu majelis dari berbagai jemaat yang juga bersama-sama kita beribadah pada saat ini, yang kami hormati para sesepuh, orang-orang tua kami yang ada di Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan Kasih Turusana Sang Torayan Kota Kendari, yang kami hormati para Bapak Ibu, ketua-ketua kerukunan, kelompok arisan, atau apapun namanya, yang ada atau sebagai pilar Kastor Kota Kendari,
dan jumlahnya hari ini berjumlah 38. Saya tinggal tunggu 2 lagi. Saya sudah dengar ada 2 lagi mau masuk. Mudah-mudahan cepat terbentuk jadi 40 pilar kita. Kita makin kuat, Kastor. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus yang selalu setia dan selalu bersama-sama dalam mengurus Kasih Turusana Sangtorayan, tidak mengenal waktu, lelah, dan juga mohon maaf kadang keluar uangnya untuk mengurus Kasih Turusana Sangtorayan ini. Dan jangan lupa juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak telah bersama-sama kita pada saat ini di rumah keluarga kami di tempat ini untuk menghibur dalam malam yang ketiga. Bapak Ibu yang sama dikasih kita kekuatan, kemampuan, kesehatan sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini. Tadi Ketua 4 Kastor Kota Kendari mewakili kerukunan keluarga Makale dan Sangala berbahasa Toraja. Saya disampaikan juga tadi Pak John Tinong untuk bahasa Toraja. Supaya jangan malu-malu bendahara, saya artikan saja tadi. Jadi saya tidak usah ulangi karena banyak yang tidak mengerti. Dalamnya kepada Om John dan saudaraku yang mengalami duka pada malam hari ini, perlu kami sampaikan bahwa duka yang dialami oleh keluarga kita di tempat ini adalah duka juga Kasih Turusana Sangtorayan Kota Kendari, yang mana 3 hari yang lalu orang tua kekasih kita, dengan hormat saya sebut namanya, Ibu almarhumah Martina Minggu, yang telah dipanggil Tuhan. Tidak henti-hentinya istirahat sejenak, kita berduka lagi. Istirahat sejenak, kita berduka lagi. Tapi ada satu kesyukuran, tidak bertubi-tubi. Tidak seperti tahun kemarin. Bahkan sampai 1 malam ada 5 keluarga kita Sangtorayan yang terbaring kaku. Artinya saya mau katakan bahwa ini bukan sebuah fenomena, tetapi sebuah kenyataan bahwa kita orang Toraja sudah banyak ada di Kota Kendari. Yang malam ini tante kita yang kita kasihi sudah 3 malam terbujur kaku dan sudah dipanggil Tuhan. Nah, olehnya itu juga kami sampaikan kepada Om John dan saudaraku sekalian, jangan terlarut dalam duka. Percayalah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tadi sudah menyanyi bersama-sama keluarga bahwa orang tua kita sudah ada di rumah Bapa di surga. Dan kelak nanti kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Karena yakin dan percaya, suatu saat kita akan kumpul di Yerusalem yang baru. Amin. Mohon maaf sejenak, saya tambahkan beberapa hal yang perlu saya informasikan dari Kasih Turusana Sangtorayan. Karena di momentum seperti inilah pengurus boleh menyampaikan selain dari media sosial. Dan saya minta maaf sejenak waktunya. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluargaku Kasih Turusana Sangtorayan yang telah berpartisipasi dalam acara HUT Kastor yang ke-59. Betul-betul nuansa Torajanya betul yang keluar. Saya coba bisik-bisik ke wilayah. Om, dari mana dapat Om? Saya tinggal duduk-duduk toh, tinggal list di WA. Coba bisa lihat Om, tapi jangan kau hitung. Baik, saya cuma lihat si A 50.000, si B 100.000, si C 200.000. Luar biasa. Adrenalin saya sebagai orang Toraja naik. Bangga sebagai orang Toraja. Akhirnya totalnya di bawah, dia kira ini saya tidak pegang HP. Saya hitung, oh sekian. Saya lihat HP saya, lebih 23 juta Pak Yunus. Salah satu wilayah 23 juta. Ternyata semua wilayah lakukan itu.
Puji Tuhan. Nah, kedua, di acara defile, tidak pernah saya membayangkan seperti itu. Saya cuma berpikir paling ketua wilayah, ditambah pengurusnya 3, ditambah ketua-ketua rayon, ditambah pengurus kastor yang ada di wilayah masing-masing, itu yang mau berbaris. Saya hitung-hitungnya paling banyak 20. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat di YouTube. Terima kasih saudaraku sudah buat YouTube. YouTube merinding bulu-bulu saya. Dan saya sampaikan kepada Ibu Tina Nur Alam, Bu, kalau Ibu ke Toraja belum tentu dapat seperti ini, karena lengkap. Dan saya bangga dan terharu melihat orang-orang tuaku pikul bambu. Saya kira tidak ada isinya. Betul, saya kira tidak ada isinya itu bambu. Iya, dari wilayah berapa itu yang bawakan saya? Wilayah 3 ya. Wilayah 3. Wilayah 3 dengan wilayah 6. Saya pikir tidak ada isinya, ternyata panjangnya itu bambu begini, balok isinya dalam. Saya bayang bagaimana cara minumnya. Saya tidak berani om, karena saya takut masuk di hidung. Dan ternyata dites, wih begini. Saya takut-takut jangan sampai terus di hidung. Tapi saya akan belajar. Lebih tinggi bambunya daripada saya. Coba saya bangga dan saya tambah berani dan tambah bertahan, tambah mau terus jadi ketua kastor. Tapi 5 tahun saja, jangan terus-terus. Nah, inilah semangat yang kita harus tumbuhkan sebagai Kasih Tulusana Sang Torayan. Dan yang saya yakin malam ini juga, kenapa kita kumpul banyak? Selain dari gereja, minta pendeta, dari keluarga, dan dari kastor. Sudah selesai. Dan saya yakin, ikut kastor. Apalagi yang kita mau bikin? Om nantang? Oh iya, tuh. Supaya kita selalu kumpul-kumpul. Saya tanya kembali Om Kris kira apa? Pak Ketua Wilayah 4 jawab dari belakang, Pak Ketua kita ditantang rumah tongkonan. Oh iya, kita mulai rumah tongkonan. Nah, rumah tongkonan ini kita sudah punya tanah yang dihibahkan oleh Om Tarang, kurang lebih 2000 meter persegi, 600 rek timbunan, dan masih banyak. Tapi saya yakin percaya, satu kali orang Toraja begini selesai. Betul. Saya yakin dan percaya. Hari ini kita punya data kurang lebih 2000 kakak lebih ya, 2000 kakak lebih yang didata oleh pengurus. Jadi yang belum didata, cepat-cepat memang mencari pengurus supaya kita terdata. Jangan sampai ada yang merasa ditinggalkan. Nah, saya hitung-hitungkan. Sudah berapa kali kita hitung-hitung, tapi saya mau hitung lagi malam ini. Kita rata-rata 2000 kakak keluarga Kasih Tulusana Sang Torayan di Kota Kendari. Nah, kita mau bangun rumah tongkonan. Kira-kira rumah tongkonannya berapa nilainya, Om? Tante, berapa? Hah? 500. Terlalu murah itu, Om. Asal jadi 800. Iya, 800. 800 juta. Jangan dulu lumbung, Om. Rumah Torajanya saja. Jangan asal jadi. Saya yakin dan percaya kita bisa. Oke? Sepakat berapa? 800 juta. Mewah sekali itu, Om ya. Sangat mewah. Kalau ukuran sudah ada, Indo. Ukuran 4 kali 9. Karena kita kondisikan rata-rata 400.000. Mahal? Caranya langsung mungkin 50.000. Iya kan? Yang merokok seperti saya 16 kali tidak merokok, 16 kali tidak dirokok. Jadi rumah Toraja. Itu hitungan-hitungannya. Kalau saya mungkin 400.000, Pak Pendeta, oh dia telepon saya 2 juta saya Pak Ketua, selesai lagi. Iya. Pak Banting sakit, siapa tahu jadi kepala dinas, saya Pak Ketua 100 juta, selesai lagi. Ini contoh.
Contoh. Iya toh. Siapa lagi? Om Yohanes Seluk habis jual tanah, saya 50 juta, selesai lagi. Kan kira-kira begitu. Ini semangatnya orang Toraja. Dari hati ke hati. Tapi jangan kau bergaya di depannya, rombok kau di depannya, selesai kau. Begitu toh, Ame? Bantu kepada dia. Begini. Siap Om, kapan? Kira-kira kapan kita mulai? Jangan lama-lama, minggu depan. Tanggal 14 Om ya? Oke, tapi kau bantu turun ya. Saya bantu di kancing. Harus jadi ketua. Nggak bisa. Jangan kau mundur. Apa boleh buat? Tapi omset terambak yang lari pulang. Betul, faktanya begitu. Kenapa pulang Om? Supaya kau yang ketua. Saya nggak habis pikir seperti itu. Nah, olehnya itu saya mau minta tolong kepada seluruh keluargaku yang ada di tempat ini, yang maupun yang tidak hadir, bantu saya, tolong saya, tuntun saya, bimbing saya. Jangan sungkan-sungkan telepon kalau ada yang keliru, ada yang salah. Baik itu orang tua, kan nomor HP saya ada. Telepon saya, jangan sungkan-sungkan. Saya ini anakmu, saya ini keluargamu, saya ini saudaramu, yang dipercayakan untuk memimpin Kasih Turusana Sang Torayan Kota Kendari. Kalau ada yang saya keliru, cepat sampaikan. Jangan jadi cerita, nggak bagus. Karena kalau kamu cerita, saya dan pengurus sama saja menceritakan diri Anda sendiri. Kalau berdosa itu nanti Pak Pendeta yang menilai. Ya. Saya cuma mau bilang, kalau ada cerita pengurus Kastor salah, kalau Kastor jadi underbow salah satu partai politik, salah. Tetapi jangan kita alergi terhadap keluarga kalau ada yang caleg. Saya belum berani mengumumkan sekarang karena belum ada DPT. Kalau yang tidak suka, hapus saja toh. Jangan suka, tapi jangan jadi cerita terus. Karena kalau Anda cerita tentang orang Toraja, Anda cerita diri Anda sendiri. Karena orang Toraja itu siangkaran. Apalagi Pak Ketua? Si Kalidik lah. Si Kamali maksudnya Om John yang bilang si Kalidik. Ya. Tapi Pak Agus bilang sama saya, tidak ada orang Toraja si Kalete. Bukan orang Toraja itu kalau ada yang si Kalete. Dipertanyakan Torajanya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, tabe kepada BPM Jemaat Immanuel, saya ada PR yang besar ini buat sebagai ketua Kastor. Saya sebenarnya berat bibirku mau bilang, tapi saya harus bilang saja karena Bapak yang suruh. Ya, apa itu? Bolehkah? Karena ini juga adalah keputusan musyawarah daerah Musda Kastor, bahwa kalau ada kedukaan keluarga kita sampai 3 malam, bolehkah juga kami diberikan kesempatan untuk melayani di bidang kerohanian Kastor. Ini saya tadi baru disampaikan. Oh iya, nanti saya akan sampaikan di depan supaya kita ingat bersama-sama. Satu hal yang sangat kerinduan keluarga, kalau katanya orang-orang tua dan tante tadi, tante saya sudah sampaikan ini, jangan lagi saya dicubit sebentar. Om, seperti kemarin katanya. Tapi kalau pendetanya tidak tahu bahasa Toraja bagaimana Indo? Ya minimal lagu-lagu Toraja semua yang muncul. Ini yang disampaikan kepada saya. Karena apapun yang terjadi di keluarga Kastor, yang jeleknya ke saya, yang bagusnya ke Pak Martin Sakti. Martinus Sakti maksud saya. Ya, nanti dia yang saring yang bagus-bagus. Saya biar yang kurang bagus dibantu Om Pongarang dengan Om Agus. Tuntas itu. Itulah dari saya, mohon maaf kalau ada kalimat saya yang atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Tapi sebelumnya saya mengundang kepada Om John untuk di depan untuk menerima diakonia dari Kasih Turusana Sang Torayan. Bapak sebentar. Dan kepada dan sebagai bukti kasih dan kerinduan, dan mohon diterima Om.
Ya, Kure Sumanga Om. Terima kasih atas bantuannya. Semoga Tuhan tetap membalasnya dengan Dalam keterbatasan dan kelemahan kami ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Karena itu di tengah penghiburan keluarga besar Rantai Buah yang berduka, Engkau tetap hadir menghiburkan dan menguatkan rumpun keluarga. Baik itu melalui kehadiran kami semua, sebagai saudara bersaudara, bahkan sebagai jemaat-Mu sebagai tetangga, bahkan siapapun yang kami hadir saat ini. Terlebih melalui pemberitaan firman-Mu yang sudah 3 malam diberitakan, sesungguhnya menopang dan menguatkan segenap rumpun keluarga. Sehingga di malam ini, mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk melepas dengan sukacita kepergian mama, oma terkasih, saudari kami untuk pemakaman pada keluarga. Mereka tetap bersyukur sehingga mampu untuk tetap menjadi berkat bagi kami semua. Segala makan dan minum yang telah mereka persiapkan, biarlah itu menjadi kekuatan dan kesehatan baru dalam seluruh kehidupan kami yang hendak kami satukan dengan tubuh kami. Dan biarlah di malam ini kami tetap merasakan pemeliharaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan ketika kami sebentar hendak terpisah dari rumpun keluarga yang berduka, kami meyakini Tuhan tetap ada bersama bagi keluarga yang menyiapkan. Tetapi bagaimana mereka tetap mampu melihat kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan di tengah pergumulan dan duka cita yang mereka alami. Kami sambut berkat-Mu ini dengan penuh ungkapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan dan berkat bagi kami. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.